pagi Sobat Ambiar, selamat pagi Indonesia. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kami berempat memang. Ya, lengkap Iya. sih. Memeriahkan HUT RI yang ke-81. 81. Jadi kita formasi lengkap untuk Anda semuanya. Merdeka! Hey guys, biasanya kan kalau HUT RI itu kan selalu ada kemeriahan termasuk lomba. Kalian dulu waktu kecil tuh paling jago lomba apa? Aku, Iya. makan kerupuk. Makan kerupuk. Gue makan kerupuk. Karung. Aku sih lomba Panjat pinang. Enggak, aku nggak ada yang jago. Apa? Aku semua lomba Itu selalu. Joget ya, lomba joget ya. Nah, kalau lomba joget aku menang. Kalau lomba-lomba lain aku pasti kalah karena aku emang nggak terampil pada lomba. Oh, aku dulu inget menghias sepeda aku. Aku lomba Oh tata. iya, aduh menghias sepeda. Iya Aku bener. juga lomba tata boga. Apaan lomba tata ada boga ya? Ya masak. Oh, ada ya lombanya? Ada. Kalau aku nggak menghias sepeda, Apa? aku menghias diri aku supaya lebih baik lagi. Enggak. Aku tahu kamu juara apa? Juara apa? Menghias rumah tangga orang lain. Kalau aku lomba, Itu juga sempat gagal ya. kalau Itu aku sempat lomba, gagal. Rumah tangga. kalau aku lomba memerdekakan diri. Oh iya dong. Merdeka berpendapat. Kok menghias rumah Ibu tangga? psikolog Kak Dewi kalau nggak ngomong beda dapet. banget ibu psikolog. Kak, kok kakak nggak dapet menghias rumah tangga? Aku doang kata Ria. Sini. Soalnya belum dapet. Jangan ngomong gitu. Ada yang nonton? Masa? Enggak, Kamu Sobat Ambiar. nonton ya sayang? Kamu nonton aku sayang? Siapa sih? Kamu kangen aku ya? Sobat Ambiar yang kangen sama sayang. kita. Kita Wewah. bisa kembali hadir menemani Sobat Ambiar selama 2 jam. Kalau Kode kemarin kan banget. memang kurang dari 2 jam karena ada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berbicara mengenai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Ini juga adik kakak. Nah, Adik kakak. Oh, adik Adik kakak sama-sama penyanyi. Oh iya sama-sama penyanyi. Dan katanya kemarin juga ada di apa sih acara kemarin di itu ada Monas acaranya ya? kan, acaranya beberapa rangkaian acara dari mulai pagi Tuh. sampai dengan malam hari. Dari Oh iya iya iya. Di mana malam harinya ada Ini beberapa salah satu artis yang menghibur acara di. Ya. Sebetulnya datang ke sana ke Gimana? panggung rakyat ya, ada 3 titik panggung rakyat termasuk ada karnaval beberapa. Karnaval kementerian, Oh iya betul. Oh, beliau aku ini paling nyanyi. aku paling senang lihat sekretaris kabinet pokoknya. Sebut dong. Kenapa Anda? Ya aku paling senang pas karnaval itu aku lihat sekretaris kabinet. Aku Siapa senang. namanya yang Iya mana? my brother aku udah yuk. Sobat Ambiar, baik kita akan hadirkan ini dia pasangan adik dan juga kakak yang meramaikan dan juga akan bercerita seperti apa semuanya panggung rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Fitri Karlina dan juga Nini Karlina. Haigatnya sekali lagi barengan semuanya 1, 2, 3. Oh my god. Kamu gitu banget Ki. Ya kan, oh my God. Tapi lagunya sangat mewakili ya. Wakili siapa? Ya pokoknya gantengnya pacarku. Ya, mewakili siapa I love dulu? you. Mewakili kami gantengnya Kang Kendangku. Gantengnya Kang Kendangku. Kak, sebenarnya mewakili Kak Dewi karena yang nonton. Iya. Jadi Kak Dewi itu menyampaikan tapi nggak langsung apa-apa. Iya. Siapa sih? Belum tahu ya, Belum tahu ada pacar baru. Apaan sih kami berempat mengucapkan terima kasih. Gantengnya pacarku tuh buat yang tadi malam lagi ngelewat parade itu. Itu. Yang lewat yang parade, yang tidak parade. Banget. Hari ini sama Fitri sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi lihat bajunya merah putih. Iya dong. Masih semangat dirgahayu. Vibe-nya nggak Jadi kalau ngomongin soal seorang Fitri Karlina pun juga dengan Mbak Nini. Tapi kalau Fitri kita tahu ya, kalau ngomongin nasionalismenya begitu luar biasa. Kemanapun misalnya timnas Indonesia main, dia akan nonton. Iya. Jalan-jalan mulu Fitri mah ke luar negeri duit. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Amin. Cukup kak. Amin. Alhamdulillah ya. Dan kemarin juga kabarnya Fitri Karlina ini menyaksikan keseruan panggung rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia dengan pawai defile karnaval dari setiap kementerian. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Serius? Sibuk banget. Masya Allah. Alhamdulillah menjemput rezeki cash ya. Masya Allah. Mas ya, oke. Ya tahu lah. Kita mau ke Fitri Karlina dulu izinnya Mbak Nini ya. Jadi Fitri Karlina boleh dikasih tahu nggak sama kita tanggal 17 Agustus itu agendanya kok kayaknya sibuk banget, ngapain aja dari pagi?
Tapi karena aku ngisi acaranya sore, biasanya aku tuh pagi ngikutin ponakan-ponakan aku buat nganterin mereka ikut lomba. Tapi karena aku izin, karena sorenya mau ngisi acara, jadi aku hari kemarin itu absen nggak ngikutin mereka main lomba. Oke, sebelumnya, satu hari sebelumnya kemana? Ada acara? Iya itu ke Bone itu tadi. Oh itu tuh sebelum 17 ya? Ya sebelum 17-nya. Sebelum 17-nya ke Bone, terus langsung terbang lagi ke Jakarta untuk melihat karnaval malamnya ya? Bukan lihat, Apa? ikut partisipasi. Oh Ibu. ikut, wow. Jadi fokusnya kemana sih? Lihat Iya kan kan ikutan bukan bukan lihat. Kalau lihat, aku di bawah halo gitu. Lu nanya gue fokusnya kemana? Ngangkut kursi ini tadi gue di belakang. Kalau ikut aku di atas sambil Nanti dada. ketemu Rian dong semalam. Oh, emang serius? Aku yang di Bundaran Rian kan HI. Bundaran HI. Oh kamu tuh bukan di Monas. Nah, aku Ngobrol dong. turunnya di Bundaran HI. Oh Nggak gitu aku ketemu. sapa. Nggak Oke, ceritain sama kita. Ini kan karena memang panggung rakyat ya. Dan ribuan juga masyarakat yang kemarin menyaksikan. Termasuk begitu banyak sekali performer dan juga Ya. dari keluarga besar kementerian yang ada. Dari jam berapa standby-nya? Oh ya, standby-nya dari jam 5 sore sih. 5 sore. Terus alhamdulillah kita jalan itu jam 7-an gitu deh abis Isya ya. Oke. Sampai jam... Ini dari sore dan Ini dari jam berapa ini? Dari jam berapa? Enggak, ini boleh tahu. juga karnaval, Iya, Ci. tapi ini boleh tahu nggak ini sampai jam berapa di sini? Tapi kan Jam bagi 5. Jam 5 sore. Oh jam 5 sore. Soalnya bagi-baginya kan malam kan tadi kan? Malam sampai jam 9-an lah baru selesai. Oke. Iya kan ada secara Bang ikut Narji. karnaval. Itu kok Jadi- bisa ada Bang Narji, gimana ceritanya? Oh iya, jadi Bang Narji salah satu tamu juga, salah satu undangan juga di kementerian juga di sini. Ini kementerian apa? Mewakili Ini, kementerian. Pertanian. Oh, pertanian. Kementerian Oh, Pertanian. Oh, jadi sebelum nyampe Bundaran HI udah turun ya? Iya. Oke. Ini undangannya ini sendiri berapa hari sebelum acara panggung rakyat atau karnaval ini? Sebenarnya agak dadakan sih, soalnya aku itu kan memang sebelumnya minta cuti gitu sama manajemen. Aku cuti hampir 2 bulan lebih ya untuk pembuatan KTP aku di Saudi kayak gitu. Maksudnya pindah warga negara? Oh enggak, KTP doang residen. Bikin KTP. Oh kenapa? Belum citizen. Enggak, tetap Indonesia aku. Kenapa? Aku Ya ikut suami kali. Ikut suami kan di sana. Oh sekarang base campnya suami di Saudi. Ya harus ditungguin kan King, bahaya King. Kenapa harus? Pengalaman pribadi. Kak kalau kakak Pengalaman banget kayak. berarti kakak juga kalau punya suami kayak Fitri pindah dong. Gak mau pilot, maaf udah. Aku ditinggal terbang. Aku ditinggal soalnya terbangnya kemana-mana. Ya memang iya. Aku nggak bisa, aku terbangnya ke kemana-mana sayang. Oh ya Allah. Yang penting hatinya nggak terbang kemana-mana. Ih, masalahnya. Masalahnya hatinya juga ikut terbang. Oh ya Allah. Kalau itu no comment. Oke Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya momen Fitri Akarlina kemarin memeriahkan HUT Republik Indonesia di Bone satu hari sebelumnya. Yeay. Itu barusan di Bone ya. Itu di Bone. Itu yang katanya dibayarnya mencapai 5 kali lipat. Amin, Ya Masya Allah, Allah. amin. Kan mau buat ngumrohin kakaknya. Amin, amin, amin. Pokoknya dipakai ke luar negeri nggak habis-habis lah, Ci. Bukan aku yang emang, bilang dia. ya emang dia kalau story-nya di bandara. Iya bandara, iya Di benar-benar. kapal lah, di mana. Dari pesawat lah, di airport Sebulan lah. berapa iya, kali itu bisa-bisa. Enggak, dia jalan-jalan mulu duitnya banyak. Ini ada pertanyaan. Kak Fitri ada pertanyaan titipan dari Lita Pelan, vokalis kita. Itu tuh kalau nyanyi gitu di Bone kemarin dibayar atau nggak dibayar sukarela katanya begitu. Masa datang artis gak dibayar? Ya dibayar Ya kan dia lah. nanya, dia penyanyi juga. Dia mau nggak kalau sukarela? Lita lagi. Di mana-mana ada, di mana-mana ada take and give. Iya orang dia habis show nih Perlan semalam nih. Lita kemarin seminggu nggak masuk show. Maksud lo gue? Dia seminggu beneran. Masa sih? Lita baru masuk. Oh baru masuk. Ikut dia kemarin ke Jepang potong lambung. Ya dibayar lah, jawab itu. Masih mending yang potong lambung. Oh, dijawab ya, belum jawab aku ya. Iya, alhamdulillah rezeki. Bayar. Alhamdulillah.
rezeki dari kemarin habis ngumrohin kakak. Masa nggak dibayar sih, Ki? Kok tanya lagi, Ki? Enggak, soalnya yang nanyanya juga aneh, masa dibayar itu ikhlas apa? Masa ada ikhlas? Siapa tahu gotong royong gitu. Enggak, maaf sayang soalnya Ada gotong royong. Mana ada bayar artis gotong royong? Oh, artis bayar gotong royong. Kita jangan Nggak, nyanyi keluar kota. Di dalam kota aja kita minta transport. guys, Buat maksudnya bayar kalau asisten. kelas Fitri Karlina aja pasti dibayar. Kan soalnya banyak sekarang lagi musim artis-artis yang nggak dibayar. Ya Allah serius. Kalau aku sih nggak bisa. Maksudnya enggak, bukan. Kan banyak mereka nggak itu kadang dibayar. kepingin tampil, butuh validasi, banyak supaya kelihatan. Buat sekalian promo kali Kak. Iya, buat promo. Oh, Jangan mau. Udah, jangan nggak usah. mau lah kalau buat promo Jangan mau. tetap aja Udah dibayar. nggak usah barter-barter, nggak usah bayar aja. Mau bayar syukur nggak usah. Udah. Nggak usah promo-promo. Fitri Karlina udah punya nama, nggak usah Udah bayar. punya nama, punya Udah punya nama, nggak usah besar. promo-promo Ya Allah, lah. gratisan. Jadi dibayar Paling agak manusiawi paling. Ya iyalah gila, kita butuh duit, hidup pakai duit. Aku notice loh itu. Iya kan? Umroh pakai duit nggak? Umroh pakai duit. Rian semalam dibayar nggak? Ya alhamdulillah ya. Kita itu mengejar dunia untuk apa? Untuk akhirat. Betul. Aduh, kayak orang bener kalau ngomong. Tapi alhamdulillah itu rezeki ya. Ya alhamdulillah. Dan ini kalau Mbak Nini gimana kegiatannya ketika 17 Agustus kemarin? Alhamdulillah beda banget bertolak belakang sama adik aku. Kalau adik aku kan masih di dunia hingar-bingar, dunia hiburan ya. Emaknya, kakaknya ini emak rumah tangga sejati. Jadi pagi-pagi udah sibuk ngebangunin bocah-bocah karena anak-anak jadi petugas upacara. Ngajarin ya kan. Terus nganterin ngedrop ke sekolah. Abis itu emaknya nggak kalah upacara di komplek. Ikutan lomba ya, Kak. Kalau lombanya kayaknya ikut lomba makan aja. Upacara di komplek tuh ada ya? Komplek ada upacara kita seru. Jadi seluruh warga, kemudian kita pakai seragam merah putih gitu kan tematiknya. Kemudian nanti abis selesai upacara kita makan bareng gitu. Nah abis itu aku siap-siap hari itu aku ada dakwah sharing hijrah. Masya Allah. Ada undangan kajian majelis. Ya ini taklim. namanya dunia akhirat ya, guys. Insya Allah. Benar. Kita berkumpul untuk mendoakan para pahlawan kita. Karena kan kalau Mbak Nini mungkin udah kenyang ya. Iya, Bu, maksudnya udahlah kenyang. Oh, udah kemana-mana. Allah. Sekarang nanti juga Fitri bakal kayak Mbak Nini. Kita semua nanti pasti akan Akan pada indah pada hijrah. waktunya. Insya Allah, insya Allah. Kalau hijrah tuh jangan nunggu nanti. Iya juga sih. Kalau udah niat, ya Dia salah ngomong. Panjang sama Ustazah. Tidaknya berubah menjadi lebih baik pelan-pelan gitu ya. Aku berproses. Iya, Kak, aku hijrahnya sendirian berat, Kak. Maunya berdua. Kan ada sebelahnya berondong. Cakep. Berondong, gadun begini. Kurang apa? Gadun begini berondong. Nih, kurang apa? Kurangnya apa? Kurang banyak, nombok banyak. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat keseruan masyarakat kemarin kita tahu ya, ini juga tentu saja dirayakan di seluruh pelosok di tanah air dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi seneng loh kalau ngelihat Yang paling warga seru begitu. tuh lomba. Aku kemarin tuh kalau 17 tuh gue mau ketawa. Kenapa, Kak? Ya senang aja ngeliat orang-orang tuh seru ya. Kayak kemarin kita juga kan 17 Agustusan kita live kan. Ya kemarin sama Manis Manja Group yang kita Manis Manja bikin. Group kemarin. Maksudnya gini loh, bahagia itu kan sederhana ya. Iya benar. Maksudnya bareng-bareng dengan hal seperti itu aja udah bikin kita happy sekali. Maksudnya ada nilainya, value-nya adalah kegotong royongan warga sekitar lingkungan ya kan. Kalau dari seorang Fitri Karlina paling jago dulu waktu masih kecil lomba apa? Lomba apa masukin Lomba tidur benang kali ke jarum ya? Lomba tidur bukan? Ada ya lomba apa? Aku paling gak jago ikutan lomba. Palingan dulu tuh kalau masih kecil tuh kan banyak lomba-lomba yang kreatif ya. Maksudnya kayak lomba nari. Ya. Iya. Kalau kayak lomba Kalau suruh lari makan kerupuk gak pernah bisa. Mbak Nini, kalau Mbak Lari Nini dikit aja keserimpet aku. harus belajar sama vokalis kita Lita Perlan. Kenapa? Jago tau gak dia? Apa? Masukin belut. Nggak ada kayaknya. Ada lagi. Aku juga jago Kakak masukin jago apa? kelereng. Masukin apa? Masukin kelereng yang pensil ditaruh Oh di gini. iya. Ada lagi Om Perlan. Apa? Ya lomba makan kulit duren.
Mukanya lo langsung gitu ya. Aduh seru sekali ya, semoga tentu saja bukan hanya keseruannya tapi juga nasionalisme kita itu yang jauh lebih Betul. ya. Oke, Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini bagaimana seorang Fitri Karlina yang sampai dengan sekarang tuh masih harus tetap struggling gitu ya. Strugglingnya kenapa? Karena hubungannya bersama dengan sang suami ini jarak jauh, yang satu di Indonesia, yang satu di Timur Tengah. Ini dia. Masya Allah. Berapa 2 lama bulan sih lo LDM? nggak ketemu. 2 bulan. Itu Iya, menjerit-jerit pasti. Oh ya Allah, bukan lagi. Nggak boleh pelukan. Oh enggak, jadi kalau di Saudi itu memang ada peraturannya, ada hukumnya, tidak boleh menunjukkan love affection. Jadi kayak misalkan pelukan, walaupun memang udah halal. Udah halal, iya. Nggak boleh, Juga Ki. nggak boleh ya. Nggak boleh. Affeksi, Apalagi kan nggak itu boleh. di terminal haji, kita harus menghargai lah. Harus menjadi warga yang baik lah. Ay, nanti begitu sampai rumah. Minimal di dalam mobil kan. Aku kangen kamu. Sayang. Dasar tahu banget. Lama banget 2 bulan. Kenapa emang suami Ya tuh nggak kan? bisa pulang? Soalnya kan kemarin itu kan lagi musim haji juga. Jadi kita yang pakai visa waktu itu aku kan belum bikin KTP kan. Jadi yang visa umroh ataupun visa visit itu nggak boleh masuk Saudi otomatis. Jadi aku harus sabar dulu menanti. Karena memang kan untuk persiapan haji itu dari jauh sebelum haji udah Iya. gitu. Nggak takut gitu, nggak khawatir tiba-tiba suami ada apa-apa sama waitersnya ayam albaik di sana gimana? Ya Allah, ya Allah. Nah, waiters ayam apa juga kali dari Ayam harus pelayan. Ya, kenapa harus? Kalau aku sih bukan lebih masalah itu ya, tapi Iya juga lah, iya juga nggak apa-apa Fitri. dikit, tapi enggak sih, alhamdulillah ya kayaknya. Ya mungkin suaminya menenangkan. Mungkin semenjak Amin, kita hijrah ke Timur Tengah ya, maksudnya semenjak kita hijrah ke Timur Tengah, alhamdulillah aku tuh sudah kayak menyerahkan semuanya sama Allah ya. Jadi apapun yang terjadi, mungkin aku udah titipkan ya Allah, aku titipkan suamiku, tolong dijaga. Karena aku lebih mengkhawatirkan keselamatannya dia. Karena kan sekarang Timur Tengah kan lagi bergejolak juga. Jadi itu kayak menutupi dari segala kayak macamnya. was-was yang syak wasangka. Tapi kan di mana-mana tuh pasti kalau yang gini ya, kalau nanya cemburu, kalau nggak cemburu bohong juga ya. Yang paling suka cemburuan siapa? Siapa? Fitri pasti ya. Apalagi kan long distance-nya udah terlalu lama. Nggak mungkin kalau nggak cemburu aneh. Ada nggak cemburu-cemburuan? Contohnya aja Mas Hendra sampai sekarang nggak aku bolehin bikin media sosial. Berarti kan aku yang cemburuan ya. Kenapa? Apa Kan hubungannya? suaminya menenangkan, jadi senang, jadi nyaman. Kenapa nggak boleh bikin medsos? Emang Karena bisa ada bikin? Pengalaman ya lupanya. Nggak, dia pengalamannya yang bukan menenangkan, yang terakhir menegangkan. Tapi yang sekarang menenangkan. Tunggu dulu, kita lagi nanya. Kenapa medsos nggak apa boleh? hubungannya? Nggak boleh punya Oh iya, medsos. soalnya dulu ketemunya sama aku di medsos. Maksudnya jadi takut. Oh, jadi takut. Biar nggak ketemu Fitri-Fitri yang Iya, lain. soalnya gitu banyak lewat DM. Biasanya kan perempuan nggak tahu diri, udah tahu ada pasangan. Udah diwakilkan, jadi ini adalah suara hati saya. Ingat suara hati, jangan lupa nonton seri saya. Ayamnya juga di mana? Yang penting tuh komunikasi, kepercayaan. Tapi kalau ngomongin komunikasi, Mbak Nini, kami izin mau menayangkan sebuah artikel ini, ada masalah komunikasi katanya bersama dengan sang suami. Alami. Alaminya ulang lagi. Alami. Ujian bertubi-tubi semenjak jadi penyanyi. Nini Karlina akui sempat struggle dengan sang suami. Ayolah. Karena masalah komunikasi. Masa sih? Suamiku ada di sini loh. Mana coba yang mana sih? Maaf ya sayang, itu dulu, itu Oh, dulu. Oh, dulu. Itu dulu ya. Oke, jadi memang itulah saya bilang bahwa proses hijrah saya itu mengalami proses yang luar biasa. Sampai pernah dalam satu titik itu betul-betul saya kayak udah yang, aduh kayaknya aku menyerah deh sama keluarga ini gitu. Udah capek banget gitu ya. Aku nggak perlu ceritakan seperti apa, tapi yang jelas saat itu saya masih dengan ego saya. Saya tidak mau mengorbankan karir yang sudah saya perjuangkan sejak umur 5 tahun ya. Harus berakhir dengan diem aja di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Terus kemudian sementara dari pihak suami itu memang pengen saya lebih fokus ke keluarga, ke anak-anak, ke suami gitu ya.
Nah di antara pergolakan batin itu terjadi, wah sudah pokoknya nggak ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah tuh nggak ada di rumah tangga ya. Sampai akhirnya saya tuh kayak yang ya Allah kayaknya aku udah capek deh gitu, kayaknya udah nggak tahan gitu ya. Tapi alhamdulillah datang pandemi, Allah menyelamatkan kami berdua. Kemudian saya diajak oleh Mas Dwiki Darmawan untuk kajian online ya. Nah itu setiap hari itu kajian online gitu ya. Nah dalam kajian itu pun juga aku tuh yang sempet mencuri-curi waktu gitu. Karena takut banget karena suami saya ini modelannya orangnya itu sebagai istri aku harus full attention to him gitu ya. Seperti itu. Nah terus akhirnya tapi dengan berjalannya waktu kemudian aku ketemu dengan pelatihan ISQ, kemudian alhamdulillah. Ikut ISQ? Iya, insya Allah ya. Dari situlah Allah kasih saya petunjuk untuk totally hijrah ya. Dan dari situ saya baru tahu kenapa kok saya itu dijaga banget sama suami saya sampai saya berkarya lagi aja udah susah gitu ya. Ternyata yang mau itu Allah. Allah yang menjaga saya Melalui lahir suami. batin melalui suami gitu ya. Nah sejak saat itu saya cari suami saya peluk, saya minta maaf kepada dia, saya bersimpuh, saya cium dia, saya peluk, saya bilang from now on I will love you only in the name of Allah and pokoknya saya ingin mencari jalan surga saya dengan taat kepada suami. Jadi pandemi itu membawa berkah bagi Insya hubungan Allah. suami istrinya Mbak Nini dan Insya Allah. suami ya. Insya Allah. Justru ketika tidak ada pekerjaan atau jarang pekerjaan masuk, di situ bisa belajar hal baru, Betul. akhirnya membuka dan juga melembutkan hati seorang Betul, Nini Carlina. betul. Oke, dari respon suami melihat perubahan Nini Carlina saat itu dengan keputusan. Iya, alhamdulillah. Ternyata memang kalau saya flashback ke belakang kuncinya tuh kita sendiri, istri ya. Saya ya, karena semuanya kalau kita kembalikan ke Quran jelas sekali di situ. Saya lupa suratnya kemarin baru belajar. Jadi bahwa Allah itu memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk taat dan patuh kepada Nabi. Artinya perintah itu kan nggak hanya diberikan untuk istri Nabi, Iya. tapi juga kita ini sebagai Seluruh para wanita istri, yang ya sebagai kan? istri. Nah, ketika saya di dalam Al-Quran itu memang tuntunannya sudah seperti itu ya sudah. Ya istri ya memang kita makmum kan, suami itu imam ya kan. Ya sudah kita apa kata suami, insya Allah gitu. Kita kalau suami itu kita percaya, insya Allah ngebawanya ke surga. Tapi kok. suami pun harus merakukan dan juga memakmurkan, membahagiakan istri. Insya Allah percaya nggak? Setelah proses itu terjadi, Ya. kurang lebih dalam waktu setahun ya, itu qadarullahnya Allah ridho untuk saya juga semakin bisa melembutkan hati gitu ya. Suami juga dilembutkan hatinya sama Allah dan semakin sayang sama saya. Jalannya lebih enak gitu. untuk semua urusan termasuk rezeki ya. Betul, alhamdulillah qadarullahnya akhirnya semua yang penghasilan saya lah ya selama sebulan ya, yang selama itu saya carinya tuh jumpalitan gitu ya. Ternyata sama Allah, udah kamu duduk aja di rumah, rezekinya lewat suami dong, gajinya langsung bruk gitu pindah. Masya Allah, tabarakallah. Itu juga gitu. salah satu bentuk ikhtiar ya. Alhamdulillah. Kata bahwa memang banyak hal yang harus dilewati terlebih dahulu. Betul, Karena betul. Mbak Nini ini tidak berdiam diri loh. Kenapa kami bilang tidak berdiam diri? Karena dia belajar. Betul. Dia mencari tahu dan itu juga salah satu. Ya, Belajar. Tuh dengerin, Telita Kenapa dia? di rumah. anak Belajar. Belajar. Udah deh, berhenti nyanyi deh. Dia juga di rumah kerja. Kayak gitu juga konsepnya. Jadi waktu itu saya disuruh fokus karena anak-anak kan masih balita, masih kecil-kecil. Ketika sekarang anak-anak udah lebih mandiri, alhamdulillah suami ridho loh. Saya kembali kerja. Seperti hari ini beliau dengan senang hati meng-cancel prakteknya untuk mengantarkan istri tercinta. Oh gitu. Oh berarti Mbak Nini boleh nyanyi lagi, maksudnya dengan pilih-pilih acara mungkin Sekarang ya. boleh, tapi otomatis Pilih-pilih. sudah selektif ya, Selektif, betul. atas seizin suami. Ridho suami. Ridho yang suami itu akhirnya luar biasa, membuka Masya Allah. rezeki Betul, jauh setuju lebih kalau yang berkah itu. lagi ya. Aku tunggu ridhomu sayang. Siapa itu? Dong, Yang kemarin pawai. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Abi ya. Aku berdiri di sini, bersyukur yang tempat sponsor Abian, geger. Guys nih, ada model ganteng. Ya. Model ganteng ini dia bule, ya kan? Tahu nggak mantannya siapa? Lebu, Siapa? lebu. Dipersikan? Bukan. Oh bukan, siapa? Eli Sugigi. Oh,
Beneran. Gak mungkin kalau Akhirnya berkat dari hidung baru dia. Isu Gigi kan mantannya ganteng-gantang. top chair Kalian berarti yang operasi kalian tuh yang aja. bener jangan bikin Dengar ya, gosip. tuh yang akhirnya tidak-tidak, ditanya sama yang di ya. belakang. Bener apa? Jangan pakai. Gak mungkin. Ini yang mungkin pastinya Isu ini Gigi bule, ganteng-ganteng loh mantannya. ini bule ganteng mantan artis ternama di Indonesia. Mantannya. Mantan artis ternama, bedain dong mantan artis ternama. Eli Sugigi ternama. Oh enggak, maksudnya dianya nih mantan artis. Bukan pacar mantannya dia. Mantannya dia. Maksudnya dianya ini dulu. Mantannya mantan. Mantan pacar. Langsung kita panggil aja ya. Siapa nih mau jemput? Yaelah, langsung. Siapa yang mau Ya, jemput? kakak. Jangan sosok. Jangan sosok. Hanya jemput aja udah. Jemput lo. Aja udah. Kenapa dia yang jemput? Kenapa? Soalnya harus bahasa Inggris. Ya udah gak usah kalau bahasa Inggris. Dibagi-bagi biar mantan dari Aura Kasih ini dia Eric Amaral. Eric, how are you? Good? Amazing. Nice to see you again. Iya, silakan. Eric Amaral. So originally you come from Brazil, correct? Oh salah, ternyata gue pikir Brazil. Apa? Iceland? Irlandia ya. Oh, Ireland. Oh. So Kok welcome bisa back. kamu dari mana dapat Irlandi? Dari mana tadi? Brazil. Brazil. Gue Brazil soalnya temennya sahabatnya Buba Alfian. You are a best friend of Buba Alfian, correct? So welcome to our show. Thank you for your present to this beautiful morning. Bayangin coba ya kalau di pagi-pagi Ambiar kita nggak punya Rian Ibram, kebayang nggak? Iya, kebayang gak sih kita, geng? Masih mending ada Karen Delano. Kalau dua-duanya nggak ada Rian, nggak ada Karen, gua sama Kak Dewi kelihatan Gimana bodoh. dong? Nggak ada, malah kita pakai bahasa isyarat ya. Iya, terpaksa Fitri kita suruh ngomong ya. So Eric, terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih ya. Buat sahabat Ambiar, kita mau kasih lihat ini dia mantan dari Aura Kasih yang datang ke Indonesia untuk menemui sang anak. So we're about to see a video that about to see your daughter in Indonesia. Oh. Itu dia kebersamaan Eric bersama dengan putrinya Arabella. So her Tapi name. you can speak Indonesia? So, okay. Ya. I teach you. Oke, Rian lo bahasa Inggris capcus. Your daughter, her name is Arabella. Yes. Right? How old is she right now? 7. 7. Oh, udah 7 Anaknya usia 7 tahun. Arabella Putri. Oh, lu jadi penerjemah ya cucu ya? Ih, bagus lu Ambiar ini. Dia ngomong ini tadi, bagus best. Kita diem aja. So when were your last time to? Kita king dan ratu, jadi harus ada translate. Ya. When were your last time to see her? Terakhir kali Physically? berjumpa dia Yeah. kapan? Thursday. Thursday. Before? Kamis. Iya kan. Before that? Almost every day. Almost every day. Yeah, like- But I mean, like, how was the longest time you didn't see her? What do you mean? Like the longest time I did not see her? Yeah, physically. Cepetan ditranslate, jangan lama-lama. Pelan-pelan. Berapa lama? Seberapa lama lo lama udah gak ketemu terakhir sama nggak ketemu? anak? Lu mau nanya apa tadi? Kata lu mau nanya. Ya, itu maksudnya anak dari pernikahan siapa? Aura Kasih. Dengan Aura Dari Kasih. Tuh, Aura gua udah Kasih. ngomong tadi. Okay. So Thursday, it was your last time to see her. But before, I mean, like, you are not. I was visiting her like almost every day for the past week because like since I wasn't here, so I want to spend more time with her. Okay. And then when I arrived the same day, I went there, I wake her up, and then like So every time you visit Indonesia, you always try to see her. not I try, I go. You go, oke. Jadi setiap dia datang ke Indonesia, memang dia selalu usahakan dan memang selalu ketemu sama Sang anak. anaknya. Oh, berarti dia nggak tinggal di Indonesia. So where do you stay at? Stay in. Live in Indonesia? You live Jakarta Selatan. Oh di Jakarta, anak Jaksel. Di mana Jakarta Selatannya? Iya. Come on. Kemal. That's make easy for me because she live in Cipete. Cipete. You know, just by walk. I have home in Kemang, very big. you want to come You out? already invited me. I easy, invite bro. you, ya. Just lunch. Ngapain sih invite dia, kita aja nggak pernah di-invite. Ya nanti, maksudnya kalau udah peresmian gitu. Rumahnya. So it's easier for you as a father to see and to come to see her and also to ask her
as your daughter to play every time you want to see her. So what kind of activity that usually you go with her? Random. Right, such Every as? time is different. So 2 weeks ago when I got here, the weekend she was competing on swimming. Oh dia, berat- jadi ada kemarin ada sempat kompetisi Oh, berenang. swimming, Dan gua taunya swimming doang, ada renang kan? You accompany her. Yeah, I gave her support. So how do you see your daughter nowadays with her activity and also the competition in swimming? Well, like it kind of get me because like, for example, swimming, she did not swim last year. She cannot swim. So it's And amazing. then I accompany her that process, like learning to swim. We swim together, and then now she's going to competition. You know, like you're a father, Ya. so you know what I mean, right? Jadi tahun lalu tuh sebenarnya ketika dia ketemu sama Arabella, dia ngelihat anaknya ini memang belum bisa atau belum rutin berenang, tapi ternyata setahun kemudian ketika ketemu sama Arabella, dia amazed juga bahwa anaknya ikut kompetisi berenang. So does she has a coach or a swimming coach or Yeah, she she just does. learn? She does. Oh, she Sometimes does. go to her place, but like now that she was competing, she has the guide, the coach there. Apa itu artinya? Ya dia berenangnya pakai guide, jadi biar bisa dilatih gitu. Coachnya, ada coachnya kan? Bener ada Gua coach. tahu deh. Cuman nggak bisa ngomong aja kita yakin. Kak, kita tuh paham sebenarnya. Pinter kita tuh. So Ari, we're about to show you and also to our audience, there's a news about you and your daughter. Eric Amaral, mantan suami Aura Kasih, jalani co-parenting dengan sang anak lewat sang sus. Coba biar dia ngertiin English dong lu bacanya. Eric, you're doing co-parenting with your daughter Ya, through gitu. through the babysitter, yeah? Is it Yeah, true? mostly yes. Mostly yes. Through the babysitter. You only Like have now she's on communication. vacation to meet her parents, so then I'm texting like the maid. Okay. So, But yeah, we don't stay without talk. We cannot. Like she's very attached to me, and like I do feel that Iya. I need to guide her, and also Kayak ada lagunya tuh tadi dia I ngomong. enjoyed it. We don't talk anymore. gimana juga? We don't talk anymore. So during this co-parenting, it's always through the babysitter without any communication with the mother, with Aura Kasih. Jadi selama co-parenting ini apakah komunikasinya hanya melalui babysitter tanpa melalui ibunya langsung Aura Kasih? You always have that. So what's the reason? Why not make things simple. Aura Kasih? Making simple. Oh, making simple. Okay. Do you have a good maybe a talk to her mom? I won't talk about her. Okay. Oh, udah nggak mau ya, udah sebal ya. So, but it is your decision or her decision, or both of us make an agreement for the co-parenting communication. Just you can go through the babysitter. So which decision? Who's making decision for Who's this making the co-parenting? decision? Kita pengen tahu. Ini sebenarnya kalau komunikasi soal co-parenting yang melakukan komunikasi harus lewat babysitter, apakah memang keputusan dari Berdua Eric, atau- keputusan berdua atau dari Aura Atau Kasih? sendiri-sendiri? Who make the decision about that? About the communication through the Babysitter. babysitter? I don't know. Like I would say us, me, or her. It's like how I say. It's How just to it is make things simple. So most of the time she's with the nanny. For me, it's easy to communicate with the nanny because like 24/7 with her. So that's could be my decision. I don't know. Oh, Like dia lebih nyaman sudah sama neninya, ngobrolnya bisa 24 Oh, iya. jam. Karena udah sebel Eric, kena, udah nggak Eric, cuman udah. do you live here for good, or you just what do you mean visiting for here? good? I mean, live here in Indonesia, in Jakarta for good now, or you're just visiting? Since things are good for me, I would stay. So I don't want to limit myself to like, oh yeah, I'm staying for this amount of time. Okay. But like now that I'm back, I'm trying to make things up and like fixing, like legally situations. So as long as it's good, I will stay. Oh, But okay. yeah, I come because of her, Sounds because of her good. daughter. Okay, so you came only for her. Ah, Not only for her, yeah, I need to work. If Yeah, of course. I don't work, I cannot stay with her. So what do you do for living in Jakarta? Well, what do you do for work? I'm an artist, so Oh. I've done movies here, I've done
TV commercials, mostly photo shoot, Jadi runaway. model kayaknya ya. So which one is more interested for you? Is it more interesting for you? I love my work. You as an actor. I love my work, but yeah, I do love like Actor, model, acting, model. acting movies. That's the Okay. thing I enjoy the most. But yeah, all of them I love. Good luck for you and For Eric, us. for us. Thank you. And we're about to show you. There's a lot of good comments from we call it in Netizen. Indonesia netizen. Ya. Meskipun gak bareng, udah bisa ya. Meskipun gak bareng anaknya, tapi tetap mau berusaha buat ketemu anaknya sebagai seorang ayah. Dia ngelakuin yang terbaik. In English? Ya, nanti aja later. Tapi Eric Lagi ini cepet banget. No time. Tapi Eric ini tetap mau ketemu anaknya. Is a good father. Itu Bagi terus. gua. Good father. You're such a good father because you always have Take it Ah, time. lu Take yang your time panjang lu to ngomong-ngomong. be your daughter. Banyak yang komen doang, tapi sebagai ayah dia oke aja kok. Buktinya anaknya still number one. Banyak yang positif buat kamu. Mostly those are good comments about you, saying that you are such a good father to your Try daughter. my best. I try my best. You try Yeah. your best. Not for me, it's for her. Ya. I know in the future Coba yang terbaik kan. she can be a better person. She can give her best. If I guide her, if I can share a little bit of the experience that I have. So Eric, what is the most challenging part when you have your daughter here and then you live separated with her? Sometimes you live abroad and maybe you can see in months. Apa kesulitannya atau apa hal yang paling menyulitkan untuk Eric karena memang tidak tinggal bersama dengan putrinya dan dia juga kadang tinggal di luar negeri dan kadang bertemu hanya sesekali. What is the most challenging part for you? I would say the most challenging part is not when I'm here. It's when I'm not here. That I cannot meet her physically. But there's video call and we always in touch. Okay. So, Jadi kalau buat dia ya paling tidak menyenangkannya adalah karena ya sulit ketemu tapi ya untungnya bisa video call. Anytime you want to make a video call, so the nanny will give. I need to check the time, yeah. Because like sometimes, for example, I told you that I Harus was in dilihat Ireland. waktunya. The time is completely different, and Yeah. if you go back like to Brazil, the difference is like 10 hours ahead. There's So a I time need to gap. check the time first, if she's awake, Kalau if ada she's waktu not baru in bisa any video activity call. or is school, because she's a really busy kid. So if you want to make a video call with your daughter, do you need a permission before through With the mama? nanny or to With her mama. mom? Ya. No, so you just make a video call through the nanny. Oke, itu dia yang tadi sempat kita tanyakan sama Eric bahwa kalau komunikasinya ya udah lancar tinggal video call aja lewat Neninya. babysitternya ya. Gak perlu harus izin sama mamahnya. Oke, Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini yang membuat seorang Eric, we're about to see this. There's an article about you that saying that you are comfortable enough in Indonesia. Ex-suami Aura Kasih Eric Amaral ungkap Indonesia jadi comfort place. So mention 3 things that you think that Indonesia is comfortable enough for you. The first is Bella? sorry. Bella. Bel, oh karena anaknya. Yang pertama jelas karena anaknya. Oh, it's a good reason. The second one, The people and the food. the people and the. Makanannya dan Emang makanannya. endol makanannya. Okay, so could you mention, explain to us Emang endol. your very first impression to see Indonesian people? For me, it was a shock because of the culture, ethnic. I'm Brazilian, and our difference of culture is a bit like challenge. But I do love challenge. I don't see that as difficult. But since I was living long, I get to know the people. That's when I really feel comfy and well. I do love Indonesia. I do love you guys. So, jadi memang Minum kopi guys, kayak kamu Ki. Oh iya kopi. I have a coffee, very very nice Chapteko. I give you later, okay? I give you. You like coffee holic? You coffee holic, huh? It is only coffee. I'm coffee holic. Oke, jadi awalnya ada culture shock buat seorang Eric. So what is a culture shock that
you found in Indonesia, the different culture that you realize it's not easy for you to adapt with? As I say, I love challenge. I don't see anything difficult to be in with, but well, I don't want to talk about religion. So if I would say, it's more that you guys really into religion than where I was born from. Okay. So that's the only thing for me. It's good. That's why I say I do love challenge, and I don't see that as Oke, jadi dia tidak melihat perbedaan itu sebagai satu hal yang menyulitkan karena biasa beradaptasi, tapi kalau dia bilang masyarakat Indonesia begitu religius sekali. Dan dia juga orangnya baik ya, dia Iya, tuh. dia tuh orangnya senyum ya, Baik vibe ya. positif Iya. ya. Your face vibe positif. Iya, iya. thank you. You always smile. Baik gitu maksudnya. Big apa Say- kind ya? Kalau say baik with itu kind. smile. Yeah, very It's very kind. kind person ya. Oke, this time to games ya. Since you are staying here for a while and you really Ya gitu aja. you really know everything about Indonesia, about Not the everything. people. Yeah, Not everything. almost. The people and the foods as well. So This and that. we're about to ask you to choose which one you like more. Ya. Oke. So Ini which one ada you di like sini, more? mainnya di sini Boleh kan. sekali, Iya, kita iya. kasih lihat. We're about to show you a Coba, picture, Karen. and you have to choose which one you like better. Ya. Oke. Indonesia favorit. Bakso versus mie ayam. Oke, kita mau kasih pilihan. Dia mana lebih Bentar. suka? You have bakso to atau choose mie ayam? either one. Bakso or mie ayam? Mie ayam. And also to challenge you, did you know which one bakso and Ini also mie ayam? bakso. Yeah. Ini mie ayam. Okay, which one you choose? Which one you prefer? Bakso or mie ayam? Oh, mie ayam. Mie ayam. Oke, mie ayam. Soalnya agak-agak mirip sama pasta lah ya. Ya ada mie ayam sama mie aji enak. Oke, rendang versus sate. Rendang Rendang. versus sate. Rendang. What do you want? This or this? Rendang. Rendang cenaka. Oke. Soto versus rawon. Soto or rawon? Sotonya ngomongnya kayak itu dong, Laura dong. Sodo. Soto or rawon. I'll go with soto. Rawon. Sodo. Rawon. Sodo. Martabak manis versus martabak telur. Money. Martabak manis. Yes. Same like me ya. Ya manis kayak dia. Ayam penyet. Ayam penyet versus ayam bakar. Sweet as you ya. Ayam Ayam bakar. penyet versus ayam bakar. Ayam bakar. Jadi this your food favorite. Chicken Nah, hut. Which one the udah semua your nih. most favorite Udah nggak ada one? lagi. Oh berarti itu nggak senang dia. Oke, itu makanan-makanan yang kesukaan. Did you avoid the spicy food? No, I love spicy. Oh, you like I learned to eat spicy. spicy here. Spicy, you like spicy ya? Dia belum pernah ngerasain pedesnya mulut netizen ya. Wah, ya. She's sambal in Indonesia spicy. Very spicy. Good. Good making spicy. So, Eric, Let's eat them. Sambal good luck for your career in Indonesia. Yeah. But lastly, anything you would like to say to your daughter if maybe in the next few years she's about to see this recorded? Anything you want to say to her? Pasti kegilaan deh. I love you. I love Oh. I love you. Not much words. If I want to say something, I just go and talk to her straight. So, but yeah, in the future when you see that, I do love you. And see you soon. See you soon. Thank you, Eric Amara. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Wajah kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Bermainkan sesuka hati. Ambiar, geger. Pagi-pagi Ambiar, geger. Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan penyanyi asal Nusa Tenggara Timur dan tentu saja kami juga ingin menyapa saudara-saudara kita di Nusa Ya. Tenggara Timur Ya. yang terdampak karena gempa beberapa waktu yang lalu. Doa terbaik kami juga ya. turut berduka cita dan kita juga berharap semoga keadaan bisa lebih baik lagi dan semoga cepat pulih di Nusa Tenggara Timur. Amin. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Very Cloud. Oh, Mas Ferry Aku Cloud. dia Ya. viral di media sosial beberapa waktu yang lalu dan akhirnya diundanglah kemarin ya di istana untuk menyanyikan lagu tersebut. Very Cloud kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Iya.
ini dia Sobat Ambiar, seperti apa tayangan ketika Ferry Cloud menyanyikan lagu tersebut dalam perayaan HUT RI ke-81. Ini dia. Ferry Cloud, oke, kita pertama mau bahas dulu tentang penampilan kamu kemarin di Istana. Itu tuh sebetulnya undangan untuk bernyanyi di Istana itu datang berapa minggu sebelumnya atau bahkan berapa bulan sebelumnya? Undangan itu datang pertengahan bulan Juli ya. Pertengahan bulan Juli. Oke, ketika mendapatkan undangan tersebut dalam pikiran seorang Ferry Cloud apa? Awalnya sih tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Bukannya Kenapa nggak percaya? Iya. itu diundang melalui manajer, pasti kan? Ya, Oke, awalnya tidak percaya sampai akhirnya yang membuat seorang Ferry Cloud, oh ini beneran dari Istana nih undangannya. ya. Awalnya dengar dari manajer itu, Fer, kamu diundang di Istana nih. Awalnya sih pikir bercanda begitu. Tapi dengan beberapa bukti chat dari pihak Istana, akhirnya ya percaya. Oke, apa rasanya menyanyikan lagu kamu yang begitu viral di depan Bapak Presiden dan juga tamu kenegaraan lainnya? Saya waktu masuk perform itu rasanya kaki tidak kena tanah itu. Itu serasa melayang betul-betul ya. Lebih grogi di mana nyanyi di Istana Negara sama seperti nyanyi biasa pas off air? Di Istana sih. Ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Ya, sampai luar pastinya. negeri juga. Ada nggak sih peraturan ini, kita nggak tahu ya, untuk para musisi termasuk juga kamu yang kemarin nyanyi di Istana, ada peraturan yang harus ditaati nggak untuk tampil di sana itu, misalnya apa? Peraturannya tidak begitu banyak sih, cuman ya. Misalnya? Ya masuk itu dicek lagi. Karena saya masuk itu sebagai talent nih, karena dicek lagi. Ini benar tidak? Nah begitu. Tapi ini sih kenal Jadi, sih akhirnya. Untuk pengecekannya memang begitu Ketat ya. ketat sekali. Ya. Untuk rehearsalnya berapa hari sebelumnya untuk GR-nya? Kita 5 hari ya. 5 hari sudah melakukan GR ya, Iya. atau gladi resik di sana. Ferry Cloud, ini juga tadi sempat dibahas dalam tayangan yang sempat kita tayangkan bahwa ada komentar miring bahwa kamu adalah seorang musisi dari NTT, pun juga ini terkait dengan gempa di NTT beberapa waktu yang lalu yang menewaskan 68 orang. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya ini juga menarik perhatian kita karena ada beberapa bagian lirik yang diganti. Lagu Lu Kenal Veronica Ko bergema di Istana dalam HUT ke-81 Republik Indonesia. Liriknya diubah jadi lebih nasionalis. Ini permintaan dari panitia atau kamu punya ide sendiri? Ini dari permintaan panitia. Ya. Liriknya dirubah. Liriknya dirubah, tapi masih konfirmasi ke saya. Ini pas atau tidak. Oke, jadi liriknya dirubah, mereka yang merubah kemudian dikomunikasikan ke Ya, kamu. ya benar. Apa tadi itu biasanya kan lu kenal Veronica Ko. Veronica ya Om Strong, Ya. mana Nona Niko, tapi itu diganti. Diganti jadi lu kenal Veronica kok, Veronica yang ada di Indonesia tuh kok. Oke. Dirubahnya pun tidak begitu banyak sebetulnya ya. Iya banyak. Oh, lumayan banyak. Ya lumayan banyak juga. Tapi Tapi harus kan ngapalin ya. Iya. Kan emang penyanyinya dan penciptanya juga jadi bisa. Iya, jadi bisa ada masalah ya. Oke, boleh kita minta kamu untuk menyanyikan lagu tersebut. Versi yang di Istana ya. Versi Istana aja ya, coba yang versi Istana yang kalimatnya atau liriknya sudah diminta diganti. Kita ingin dengar secara langsung. Mungkin ada Sobat Ambiar yang kemarin belum sempat menyaksikan. Kita kasih kesempatan, ini dia. Ferry Cloud. Nah, begitu. Kenapa ada bagian lirik yang kamu lupa? Kenapa? Cuma segitu aja kan cuman ya? Iya. Itu kolaborasi sama teman-teman dari Unhan. Ada 2 cewek lagi kan. Oke. Oh iya iya. Dan iya. bukan hanya Ferry Cloud, tapi juga ada musisi lainnya yang datang dari sama tempat yang sama, provinsi Iya. yang sama, Nusa Tenggara Timur, yang juga diundang oleh Istana untuk menghibur tamu ke negara. Di pagi-pagi Ambiar kita juga hadirkan, ini dia Juan Reza. Ya. Selamat datang, ini dia para musisi dari... Ada Nona Ambon gak di sini? Juan kayaknya mau lewat belakang tadi begitu pintu dibuka ya Juan. Iya. Juan, Harusnya Juan tadi kita panggil langsung ngomong, ada Nona Ambon gak di sini? Ada gue. Oh iya lupa ya. Juan. Baru mau tidur ini bangun tidur acara sampai semalam ya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Baik, udah Juan. hadir. Silakan boleh duduk Silakan. juga. Juan Reza, apa kabar kan juga sama Ferry Cloud? Undangan ini datang katanya di pertengahan bulan Juli, sepaket kalian atau diundang masing-masing apa gimana sih sebetulnya? Masing-masing kakak. Oh, masing-masing. Ya, Oke. sebenarnya nggak tahu kalau ada kakak laki-laki. Oh nggak tahu juga?
Oh, nggak komunikasi bahwa kalian sama-sama saling diundang di sana. Iya enggak. Baru Taunya pas di istana. Oh, oke. Juan Reza, kita mau kasih lihat ini ada satu postingan. Pasti bangga juga bisa menyanyikan lagu yang ia nyanyikan di istana dan juga menghibur tamu kenegaraan. Untuk NTT kami bernyanyi dalam nyanyian ada doa. Untuk tanah kami NTT. Ada rasa sedih saat kami menjalankan tugas ini. Tapi kami harus jalan dan mengharumkan nama NTT. Pray for NTT, kita pun sama berduka. Kita mau ke Juan terlebih dahulu, baru nanti Ferry juga tolong jawab pertanyaan yang sama. Ini tidak mudah bagi kalian sebagai musisi asli Nusa Tenggara Timur, di mana daerah kalian kemarin ini kita tahu bencana alam yang begitu luar biasa, gempa bumi 7 magnitudo dengan kurang lebih 68 orang meninggal dunia. Menyanyikan di dalam suasana yang tidak mudah pastinya. Bagaimana perasaan kamu sebagai musisi asli Nusa Tenggara Timur bisa bernyanyi di istana kemarin? Bagi saya betul yang saya rasa sedih pastinya kemarin yang sempat kita JR itu kita betul-betul semangat 45 ketika subuh-subuh kita dengar ada bencana itu kita langsung kayak waduh kok tiba-tiba kayak gini ya. Jadi kayak semangat itu tetap ada cuman akhirnya mau bagaimana lagi, ini tugas. Kita harus jalan. Banyak yang bilang, kenapa harus tetap mau bagaimana? Kita sudah disuruh dari negara, jalani ini. Dari 7 hari itu kita sudah latihan. Jadi tidak mungkin kita mau batalkan seperti itu. Dan ini disuruh negara. Baru sudah 2 kali saya, waktu tahun kemarin saya sudah tidak datang. Karena nggak bisa ya waktu itu. Ya nggak bisa. Tahun ini dipanggil nggak bisa lagi. Iya, kita ingat soalnya tahun lalu kan memang diundang negara juga kan, tapi memang bentrok waktu itu dengan jadwal yang sudah masuk. Terus Akhirnya tidak bisa, sayangnya tidak bisa bernyanyi di istana tahun lalu, tapi menghibur kita di Trans TV Festival. Kita masih ingat itu hanya beda beberapa hari soalnya. Dan ketika menyanyikan lagu itu, kamu sebagai musisi asli Nusa Tenggara Timur di hari kemerdekaan Republik Indonesia, di depan Bapak Presiden, kemudian seluruh mata tertuju kepada kamu menyanyikan lagu itu, gimana perasaan? Saya mau menangis. Kemarin tuh jujur saya mau menangis. Walaupun muka saya di dalam TV itu kelihatan segar, tapi kayak sedih, keingat kayak di Maumere, daerah Flores, Nagekeo, melihat mereka kena bencana, baru kita 17 Agustus yang semeriah itu kok di NTT bisa jadi seperti itu kan. Nggak bisa omong banyak lah, pokoknya sedih lah. Tapi Sobat Ambiar, mari kita melihat sisi lain bahwa memang ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia, tapi doa dan hati kita di momen itu juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin pun juga banyak ada penggalangan donasi. Iya benar. Jadi bukan hanya sekedar selebrasi kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga ada donasi untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Tapi kita juga akan lihat update seperti apa gempa yang terjadi di NTT beberapa waktu yang lalu. Rumah kalian terdampak bencana nggak, Mas? Ferry Cloud dan Juan. Dari keluarga gimana kabarnya? Kalau saya di ND kena juga sedikit, puji Tuhan sedikit, tidak terlalu. Tapi maksudnya nggak ada yang ini kan? Nggak ada puji Tuhan. Keluarga? Aman. Keluarga alhamdulillah aman. Untuk kondisi rumah? Ada retak-retak? Ya hancur juga sebagian. Hancur sebagian? Ya, hancur juga. Kalau Ferry Cloud? Kalau saya di Kabupaten Malaka terpisah pulau dari Flores. Oh, terpisah. Ya, kita tidak kena Berarti tidak terdampak ya. Tapi kalau teman-teman bagaimana? Ya, teman-teman, ada saya punya kakak laki-laki, itu Kak John, dia damping saya ke istana, dia dari Jogja, sampai di hotel, dengar berita ternyata mama kecilnya meninggal juga yang di Maumere, yang di pelabuhan, tertimpa. Ini kejadiannya berarti ketika kalian sudah berada di Jakarta bersiap untuk gladi resik di istana ya? Iya, pas gladi resik terakhir. Tepat di saat gladi resik. Pas datang pagi-pagi langsung. Wow. Dan itu kan tadi juga yang pagi-paginya waktu lagi upacara juga gempa lagi kan besoknya kan? Iya. Gempa susulan ya. Baik, kami akan berikan kesempatan untuk ini dia musisi kebanggaan dari Nusa Tenggara Timur, apa yang ingin disampaikan
untuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur? Dari Ferry Cloud terlebih dahulu. Kalau saya dari secara pribadi, saya mengharapkan untuk cepat pulih lah. Amin. Ya, dan kita sama-sama berdoa, satukan doa untuk badai ini cepat berlalu. Amin. Harapan kita seperti itu. Juan Reza? Kalau dari saya, semoga jangan ada lagi gempa-gempa susulan. Saya minta banyak-banyak di Tuhan, semoga berkati NTT, pray for NTT. I love you NTT. Terima kasih banyak Juan Reza dan juga untuk seorang Ferry Cloud di tengah bencana di daerahnya sendiri tetap sebagai musisi yang profesional memberikan yang terbaik bagi negara kita tercinta di HUT RI ke-81. Yang pasti tentu saja apapun yang sudah terjadi dan apapun yang kemarin kita saksikan bersama-sama ini bukan hanya sekedar selebrasi tapi juga tentu saja pengingat bahwa kita memiliki saudara yang harus terus kita perhatikan karena satu Indonesia, satu kepedulian. Kita akan balik sesaat lagi. Ini dia guru dan murid online-nya, ada Bapak Guru Didi, betul ya? Kemudian yang kerudung merah, Mbak Desi dan juga Mbak Dita. Kok Ya. D3 sih? Oh iya D3. Kebetulan sih. Ah, kebetulan. Jadi tuh kalian gimana sih, apakah kenal secara online atau memang sebelumnya mengenal satu sama lain, terus janjian untuk bikin konten itu gimana? Kalau aku sama Desi itu sebenarnya sepupu. Jadi kita keluarga Susanto dan Susanti. Oh, keluarga Susanti. Iya, Didi Susanto, Desi Susanti. Oh, ini Dita Sumanto. Iya, iya. Jadi, Emang kalian aslinya itu dari mana bertiga? Lampung. Oh, dari Lampung. Nah, terus kenal sama Dita gimana ceritanya? Tetangga. Oh, tetangga. Kamu kenapa nggak bicara? Kamu tegang lagi mulus apa gimana? Ada clip on-nya kan? Nervous ya, ada ya? Ada clip on-nya ya. Oke, kalian sepupu, Dita ini tetangga. Betul. Janjian lah bikin konten. Artinya kalian buat konten. Yang bikin konten siapa? Kamu dulu atau? Aku dulu, terus mereka itu aku hire sebagai admin awalnya. Oh, admin. Merangkup talent juga. Oke. Tapi kamu sebenarnya memang guru bahasa Inggris. Iya, lulusan sastra Inggris. Oh, memang lulusan memang lulusan sastra sastra Inggris. Inggris. Desi sama Dita memang sebetulnya tuh kalian tidak fasih berbahasa Inggris atau itu hanya acting Itu aja natural gitu? atau acting? Emang nggak bisa? Natural kak. Oh, itu natural. Akhirnya ada suaranya, Dita. Tapi momen keasbunan kalian tuh bikin viral loh. Ya kan? Kita lihat nih videonya nih. Mas Didi, tolong ini dipegang pipa paralonnya ya. Mohon maaf, Ya. yang kerudung biru kayak mau dinikahin tapi nggak setuju. Kayak mau dijodohin tapi kamu nggak mau gitu ya. Dia aja merunduk aja gitu. Itu kan kalian yang jawab tuh berdua. Ya. Kita bingung jadinya. Jawab dong. Itu kan kalian itu yang jawab. Iya. Iya. Ya. Terus apakah itu gimmick? Kalau nggak ngomong kita nggak bayar deh kalau gitu. Gimmick atau natural? Natural kak. Oh, emang Natural. Desi sama Dita ketika kalian tahu bahwa ternyata konten kita sama Bapak Guru Didi ini menjadi viral tuh kalian tuh perasaannya gimana? Seneng atau ada perasaan lain? Karena kan terlihat bahwa ini memang salah-salah terus nih bahasa Inggrisnya. Coba, Desi. Senang. Senang kak. Seneng. Iya. Kalau Dita? Sama kak. Senang. Bisa 5 kata nggak dia? Senang banget. Senang. banget. Senang banget. Malu dikit. Malu dikit, malunya kenapa? Dibilang dua linglung kak. Linglung gak gila kan? Oh, dibilang duo linglung Butuh katanya. validasi. Linglung gila nggak kak? Enggak kan? Cuma Linglung itu bingung gitu. Kayak orang baru. Nah, kalau orang Sunda linglung Tapi ya, gini, Ki. ketika akhirnya menjadi viral, terus kamu ngelihatnya gimana? Wih, konten gue viral nih sama saudara dan juga tetangga gue. Perasaannya ya awalnya cuma untuk iseng-iseng dan ngehibur, nggak nyangka aja sih bisa dinotis orang-orang yang aku lihat di layar kaca.
Jadi senang pastinya, tapi di atas itu aku pengen mempertahankan sisi spontaneous kita, nggak mengambil ini sebagai kayak you have to work like a professional asbuner gitu. Aku tetap melakukan ini sebagai apa ya? Iya, guru, dan mereka pun tidak tahu menau tuh ketika ada storyline tertentu, ketika kita misalnya ada job atau apapun, all they need to do ya melakukan kespontanitasannya mereka. So ini kan pasti konten begitu menghasilkan buat kalian ya. Pembagiannya gimana? Dibagi rata nggak bertiga? Kalau mereka itu employees gitu. Jadi statusnya employees, terus dari sisi aku yang meng-hire gitu kan, memberikan salary. Tapi salarynya cucak meong. Berarti terserah kamu gitu ngasihnya sama mereka berapa gitu. Iya, tapi dalam taraf yang selayaknya. Jangan mau, talent. kalian harus jelas. Iya, orang kontennya menghasilkan dapat duitnya banyak banget. Jadi kalau bikin konten bertiga tetap. Nanti masalah nanti dibayar, gurunya lain lagi, keajarin ya. Rian, karena nanya, lu juga sebenarnya bisa. Cucomeong bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya cucomeong apa? Cucomeong tuh. Cucomeong, Meong itu cat very kan? good. Very Ya, good. Very good. Cucok cat. Cuco tuh good, cat good. Good cat. Kamu kontennya sampai dinotis sama Agnes juga ya? Jadi Agnes komen. Mo ya. Coba kita mau kasih lihat seperti apa. Ya. Kayak gimana? Kayak mana? Kayak mana? Itu tuh bukan hanya bahasa Inggris yang salah, tapi jawabannya juga salah ya. Oke, buat Dan Didi. kamu nggak membenarkan gitu. Membenarkan, cuman di-cut aja durasi. Oke. Didi boleh dong ajarin Desi, termasuk juga Dita, termasuk kami Iya. ini dengan kemampuan bahasa Ya dong, Inggris. ajarin. Kamu Kita jadi sebagai murid ya. lulusan sastra Inggris boleh. Oke. Ayo Silakan kita kamu jadi maju. murid. Ayo King, kita jadi murid. Ayo. Ayo jadi murid Desi, Dita, yuk. ayo. Mari. Ya. Silakan. Kamu di samping sana. Ya. Ya, itu tulisan di atas. Oke. Jadi guys, kita jadi muridnya ceritanya guys. Ya, oke. Ini anak-anak ini gimana ini anak-anak? Ya kita di sini dong. Oke. Oh, Sini dari Desi sama depan. Dita. Ya, kalau kita kan kita orang gini. sering lihat. Oh gini. Oke, Desi sama Ya, Dita oke. boleh merapat. Silakan apa yang mau kamu tulis. Oke, kita mulai dari jawaban anomali Lu jangan- dulu. lu jawabnya jangan bener loh. Terus nanti kakak-kakak menyempurnakan ya Ya, jawaban yang siapa Pak benarnya. Guru? Oke, yang pertama, Jawaban anomali. kira-kira marker itu apa artinya Desi? Bang. Mekar. Mekar. Gak boleh. Semangat. Sempol. Sampol kok sebol. Sempurnakan Kak Dewi. Apa dong? Sepido. Sepida. Emang muter gitu kalau bener. Oh, enggak juga sih. Hyperaktif aja. Oke. Ayo lagi. Dia mau begini. Dewi. Nah, kalau stationary, repeat after me Dita. Stationary. Stationary. Oke, artinya apa Desi? Healing. Jangan karena ada stasiun kereta lu kata healing. Panjang. Stasiun. Oh, kurang tepat. Sempurnakan King. Stasiun, bis. Nyontek malahan. Ini menyempurnakan, bukan menyempurnakan kesalahan. Stasiun. Kurang tepat. Kurang. Halte. Sempurnakan Karian. Jangan Rian, nggak bisa kalau Rian, Rian udah pasti bisa. Kak Dewi, Oke. lu udah Oke. pasti bisa. Kak Dewi Kak dulu, Karen. Kak Dewi lagi. Gue bisikin. Jangan dong Kak Rian. Alat Alat. tuh Tuh. tukang. Alat tukang. Ayo Kak. Alat tulis. Keren. Putar dong. Nggak dapat poin sih tapi kan nyontek. Belajar Oke. King, belajar. Tukang gendang. Terus. Nih. Gampang Ini. ini. Jangan susah-susah lah. Ini yang sehari-hari aja Teacher. kayak makan, minum. Teacher, tukang gendang jago bahasa Inggris. Oke, setelah Dita ya. Scissors. Oh, scissors. Artinya Gudel. Healing.
Huruf. Kemarin ada liburan ke luar negeri. Loh, jangan hilang dulu. Gun. Kata siapa? Urun. Gunung. Itu tukang gendang Mike. katanya. Dia bisa kok, dia udah ada mic. Oke. Oke, silakan Akang. Sisir. Minus 2,5 miliar. Ini. Nasar. Aku tahu. Iya. Gudeg. Bang Jerong lu. Tepat. Jahara Karen. Gunting. Yeah, thank you Kak Karen. Dahara. Lu mah jahat banget, orang kasih tahu jawabannya yang salah. Nah, ini gudeg. Gudegnya gudeg lah. Mohon maaf. Dasar lagi. Udahan yuk mainan begini kelihatan bodohnya. Di, oke boleh sini duduk. Kita mau kasih lihat artikel dari Didi dan juga Desi sama Dita ya. Kita ngeliat. Stationery. Makanya apa namanya itu? Keren, Mr. Didi guru Erik, bahasa Inggris. Erik ajarin kita dong bahasa Inggris. Ini lagi baca Mana artikel. pengennya. Permisi, mohon maaf, bisa baca Silakan. artikel? Ya. Keren, Mr. Didi guru bahasa Inggris yang viral bersama 2 murid asbunnya ternyata memberi gaji dengan nominal fantastis sampai 2 digit. Emang kalian Masa sih? dapat gaji dari guru kalian 2 digit? Oh ya? Mukanya Tahu nggak bingung 2 gini. digit? 2 digit itu berapa? Kira-kira. 10 sampai 99. Iya. Ya, kira-kira kamu dapat gaji berapa? Itu namanya confidential. Tapi 2 digit, tapi dapat 2 digit. Dapat 2 digit tuh kalian berdua. Masing-masing apa dibagi 2? Jangan asbun. Masing-masing. Oh masing-masing 2 digit. Oh alhamdulillah. Oh ya, Setiap bulannya hebat apa setiap loh. konten? Setiap bulan. Setiap Oh, bulan. setiap bulan. Didi, memang pekerjaan kamu tuh sebetulnya jadi beneran sekarang guru bahasa Inggris atau ada pekerjaan lainnya sampai kamu bisa menggaji mereka ini 2 digit angkanya? Jadi kalau awalnya sebelum viral itu memang buka English course gitu ya, dimana dinaungi juga oleh aku pribadi dan tutor-tutor seluruh Indonesia gitu. Jadi ada kelas untuk beginner, intermediate, TOEFL dan lain-lain. Kemudian setelah viral kita memfokuskan juga untuk endorsement kayak gitu sih. Jadi dari 2 itu aja income-nya. Oh, lumayan ya, alhamdulillah Oke. ya. Tapi ini hal baiknya adalah ini mengajarkan orang-orang juga kalau Betul. punya sosial media itu nggak cuma Learn scrolling English. yang nggak Betul. penting, tapi juga bisa belajar bahasa Learn Inggris, English. pronunciation seperti apa, Ya. artinya seperti apa ya. Minta naik gaji lu berdua ya. Jangan cuma 2 digit, naikin lagi. Duitnya udah banyak banget loh. Mudah-mudahan bisa bikin sekolah yang gede, sekolah bahasa Inggris di Lampung ya. Jadi orang bisa belajar banyak dari kalian bertiga. Terima kasih banyak buat Didi, Desi dan juga Dita. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.